Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat penguatan kepala sekolah dimanapun saja berada. Perkenankan untuk malam hari ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengerjaan soal terkait dengan masalah studi kasus pembelajaran. Hal ini perlu saya tutorialkan kenapa? Karena biasanya meskipun Bapak Ibu itu sudah mengerjakan soal latihan studi kasus dengan tabel, tapi ternyata ketika pertanyaan itu diubah sedikit saja, ibu-ibu jadi bingung. Ketika lebih repot lagi, ketika menggunakan tabel pada latihan studi kasus itu masih tidak paham, begitu soalnya diubah lagi, tambahnya lagi tidak paham lagi. Nah, oleh karena itu, saya lakukan ini mudah-mudahan Bapak Ibu ketika menghadapi soal terkait dengan latihan studi kasus, baik dalam bentuk dibuat dalam bentuk tabel seperti latihan studi kasus sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas 02, maupun dibentuk dalam soal dalam bentuk lain, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, harapannya Bapak Ibu menjadi tidak bingung karenanya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tentang pengerjaan soal studi kasus terkait dengan masalah pembelajaran. Andaikan Bapak Ibu atau ada soal Bapak Ibu itu disodorkan ada skenario tentang kasus atau kondisi di sekolah tertentu, misalnya sekolah X, di mana kasus itu diperoleh berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, bisa jadi dengan wawancara, entah itu terhadap kepala sekolah atau terhadap warga sekolah, juga dari raport mutu sekolah, maupun dari studi dokumen. Dari situ sehingga Bapak Ibu disodorkan sekali lagi catatan-catatan kasus yang terjadi di sebuah sekolah. Nah, apabila kepada Bapak Ibu disuruh menuliskan, misalnya menuliskan semua kekuatan yang ada di sekolah X, atau semua kelemahan, atau bisa jadi dalam bentuk semua masalah atau semua penghambat yang menyebabkan program-program sekolah itu menjadikan tidak lancar karena adanya masalah atau adanya penghambat. Kemudian misalnya nomor 4, Bapak Ibu disuruh memilih masalah utama dan alasannya mengapa. Yang kelima, Bapak Ibu disuruh menuliskan 3 alternatif solusi untuk mengatasi masalah utama tersebut. Yang keenam, Bapak Ibu diminta memilih dari 3 alternatif solusi yang Bapak Ibu ajukan, memilih alternatif yang terbaik, dan sekaligus setelah Bapak Ibu mengetahui masalah utama yang dipilih, kemudian solusi atau alternatif yang terbaik, coba kalau Bapak Ibu itu akan mengembangkan sekolah, coba buat judul pengembangan sekolahnya atau judul rencana pengembangan sekolahnya. Yang ketujuh, karena Bapak Ibu sudah mempelajari tentang materi manajerial, materi
supervisi guru dan tenaga kependidikan, juga materi kewirausahaan. Diharapkan Bapak Ibu memanfaatkan materi-materi tersebut untuk menentukan langkah-langkah tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan alternatif terbaik yang Bapak Ibu pilih tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu harus mengerjakan atau menjawab soal-soal ini. Misalnya bagaimana Bapak Ibu akan menentukan semua kekuatan yang ada di sekolah X tersebut. Ini Bapak Ibu, jadi semua kekuatan itu adalah semua yang sudah baik atau sangat baik, atau yang kondisinya meningkat, atau kondisinya capaiannya sudah tinggi, atau kalau apakah guru siswa itu sudah mampu. Kalau dari rapot mutu itu sudah mencapai standar nasional pendidikan atau SMP. Kalau di rapot mutu itu kalau pada gambar bintang adalah bintang 5. Atau nilainya itu lebih besar atau sama dengan 6,67 sampai 7,00. Itu dikatakan merupakan suatu kekuatan. Sebaliknya, kelemahan itu adalah semua keadaan yang masih kurang atau sebalik dari ini atau kebalikan dari ini, kurang atau tidak baik. Kalau tadi meningkat, di sini menurun, di sini tinggi, ini rendah, mampu, kurang mampu atau tidak mampu. Kalau dari rapot mutu itu belum mencapai SMP, jadi masih menuju SMP 4, SMP 3, SMP 2, SMP 1, itu masih merupakan kelemahan. Atau kalau dalam bentuk nilai rapot, itu kurang dari 6,67. Kalau dalam gambar bintang, itu pasti bintang 4, itu menuju SMP 4, bintang 3 itu menuju SMP 3, bintang 2 menuju SMP 2, bintang 1 menuju SMP 1. Itu semuanya termasuk dalam kelemahan. Dikatakan kuat itu hanya ketika bintangnya 5 atau nilainya lebih besar atau sama dengan 6,67 atau sudah mencapai SMP, standar nasional pendidikan. Jelas sampai sini Bu Ibu? Nah, kemudian masalah atau penghambat itu yang mana? Itu sama dengan kelemahan ini. Jadi semua kelemahan itu adalah masalah. Hanya nanti ketika Bapak Ibu menuliskan sebagai masalah, itu ada sedikit perubahan bahasanya. Misalnya kalau di kelemahan itu ditulis nilainya 3, nilai rapot misalnya 3,34. Maka nanti di masalah itu berarti masih rendah gitu. Itu sama. Jadi kalau nanti di kelemahan itu ada 10, maka ya di masalahnya atau di hambatannya itu ada 10 juga. Kemudian yang keempat, masalah utama dan alasannya itu gimana mencarinya. Ini Bapak Ibu. Jadi masalah utama itu pilih dari semua masalah yang ada ini, pilih salah satu terkait kompetensi lulusan atau kompetensi siswa, baik kompetensi sikap, pengetahuan, atau keterampilan. Atau boleh juga Bapak Ibu menggabung misalnya pengetahuan dan keterampilan. Boleh. Nah, kemudian alasannya atau mengapa ya, kalau ada pertanyaan mengapa, itu artinya Bapak Ibu menyebutkan alasannya. Itu karena apa? Nah, itu silahkan Bapak Ibu pilih masalah lain. Masalah lain yang dimaksud adalah bukan standar kompetensi lulusan, bukan masalah terkait dengan kompetensi siswa. Nah, yang diduga
sebagai penyebabnya. Artinya penyebab masalah utama tadi rendah. Jadi sekali lagi, alasan dari pemilihan masalah utama, jadi kalau masalah utama itu dipilih yang terkait kompetensi lulusan atau kompetensi siswa, baik sikap pengetahuan maupun keterampilan, nah alasannya itu dipilih yang bukan masalah kompetensi siswa, tapi ada di masalah ini. Jangan berdasarkan pikiran Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu kerjakan itu berdasarkan kasus yang disodorkan di sini. Jangan kemana-mana. Jangan berdasarkan sekolah sendiri. Jangan berdasarkan pikiran Bapak Ibu sendiri. Semua harus didasari pada kasus yang diberikan. Tuh, Ibu, jadi pilih masalah lain yang bukan masalah kompetensi lulusan. Yang diduga itu sebagai penyebab terjadinya masalah kompetensi lulusan. Kemudian yang kelima, 3 alternatif solusi. Bagaimana menentukan 3 alternatif solusi itu? Ini juga tidak semaunya, tetapi tetap berdasarkan ini tadi, berdasarkan pada penyebab. Nah ini Bapak Ibu. Buat 3 alternatif program kegiatan atau gerakan atau tindakan untuk mengatasi masalah-masalah penyebabnya. Karena Bapak Ibu ini seorang kepala sekolah tidak punya akses langsung untuk menyelesaikan masalah kompetensi lulusan, tidak mengajar di kelas, tidak bisa secara langsung mengatasi masalah di kelas. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengatasi masalah-masalah penyebabnya. Jadi 3 alternatif, kalau penyebabnya ada 3 ya masing-masing dari masalah penyebabnya itu yang Bapak Ibu selesaikan dengan apakah program kegiatan atau gerakan atau tindakan tertentu. Kalau yang penyebabnya karena masalah guru ya Bapak Ibu lakukan pada guru, peningkatan kompetensi gurunya misalnya. Nah, tindakannya nanti bisa bentuknya pelatihan, bisa pendampingan. Jadi tidak harus IHT, tidak harus pelatihan, tidak harus workshop. Bisa pendampingan Bapak Ibu. Bisa memanfaatkan tutor teman sejawat, artinya sesama guru. Nanti kita lihat. Ini untuk menjawab nomor 5 tadi. 3 alternatif tadi tetap didasarkan pada penyebab yang ada di kasus, masalah penyebabnya. Kemudian nomor 6, alternatif terbaik. Tentu alternatif terbaik itu sangat dipengaruhi oleh juga situasi dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Tentu kalau pemilihan alternatif yang terbaik itu dari 3 atau lebih alternatif yang Bapak Ibu ajukan tadi, dipilih yang langsung mengatasi masalah secara efektif, efisien, dan praktis. Efektif efisien itu ya dapat mencapai hasil maksimal, kemudian memerlukan tenaga dan biaya yang tidak banyak, dan praktis artinya dapat dilaksanakan. Nah kalau terkait pengembangan sekolah Bapak Ibu ya dapat dilaksanakan saat ini, yaitu terkait dengan di masa pandemi. Tapi kalau ini enggak, karena ini bukan di sekolah Bapak Ibu. Kasus ini juga tidak dikaitkan dengan masalah pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu, untuk kasus ini Bapak Ibu bebas melaksanakan baik di masa pandemi maupun tidak. Tapi kalau nanti di tugas Bapak Ibu selanjutnya, tugas 2, tugas 6, tugas 8, dan seterusnya sampai tugas 15 itu ya sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, harus dapat dilaksanakan dalam waktu 3-5 hari dan dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Tapi kalau ini tidak harus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah tindakan itu? Sebenarnya langkah-langkah tindakan itu secara lengkap, meruntut dan praktis, logis, artinya masuk akal Ibu ya, praktis bisa dilaksanakan. Nah, tentu dengan menerapkan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu sudah belajar materi manajerial, supervisi guru dan tenaga kependidikan, kewirausahaan. Itu hampir sama semua kegiatan itu langkah-langkahnya.
yaitu mencakup atau meliputi persiapan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi, refleksi, tindak lanjut, minimal sampai 5. Syukur-syukur ditambah sampai 6, yaitu sampai pelaporan. Kan Bapak Ibu kan mengerjakan apapun di sekolah juga harus lapor. Masa enggak lapor? Itu salah nanti. Nah, untuk jelasnya Bapak Ibu, kami berikan contohnya sebagai berikut. Nah, mudah-mudahan menjadi lebih jelas karenanya. Nah, ini. Mungkin tidak usah saya baca satu persatu ya Bapak Ibu. Ini ada soal ya. Ini judulnya strategi menyelesaikan soal studi kasus. Perhatikan kasus di sekolah X. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara dengan warga sekolah diperoleh informasi ini. Sekolah terletak di tengah kota, memiliki luas tanah dan pekarangan serta lapangan atau tempat bermain yang sangat memadai dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu mau difoto juga boleh ya. Nih. Jadi dari hasil observasi atau pengamatan dan wawancara itu ada 15 data Bapak Ibu. Ya. 15 data. Kemudian berdasarkan raport mutu sekolah. Ini Bapak Ibu. Ada 8 data. 8 data yang diperoleh dari raport mutu, yaitu lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,96. Pengawasan dan bilotetik dalam proses pembelajaran 6,68 dan seterusnya. Tidak usah saya baca satu persatu. Berdasarkan hasil telaah dokumen sekolah diperoleh informasi yang pertama. Yang pertama prestasi akademik 3 tahun terakhir. Prestasi non-akademik 3 tahun terakhir. Terus data kemampuan guru menggunakan TIK, teknik informasi dan komputer. Dari 10 guru yang sangat mampu tidak ada, mampu 3 dan kurang mampu 7. Nah, pertanyaannya sekarang, berdasarkan kasus di sekolah X, ya ini pertanyaan seperti tadi Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan semua kekuatan yang terdapat di sekolah X. 2, tuliskan semua kelemahan. 3, tuliskan semua masalah atau penghambat. Kemudian nomor 4, tuliskan masalah yang dapat dipilih sebagai masalah utama dan alasannya. Ini saya beri keterangan masalah lain yang diduga kuat menjadi penyebabnya. Kalau di dalam soal ini mestinya tidak perlu ada ini ya. Ini tidak perlu ada, hanya penjelasan saya saja ini. Ini aja soalnya misalnya. Nah, soalnya tuliskan masalah yang dapat dipilih sebagai masalah utama atau tuliskan masalah utama yang terdapat di sekolah X. Nah, jika Anda sebagai kepala sekolah di sekolah X, tuliskan sekurang-kurangnya 3 alternatif solusi atau pemecahan masalah untuk menyelesaikan masing-masing masalah utama. Sesuai jawaban Anda pada nomor 4. Nomor 6, pilihlah satu solusi atau pemecahan masalah yang terbaik untuk menjadi program pengembangan sekolah dari 3 alternatif solusi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu jawaban nomor 6 itu tidak ada di nomor 5. Itu juga tidak benar. Ya. Karena ini nomor 5 itu Bapak Ibu ngajukan 3 alternatif atau lebih. Nah, nomor 6 itu memilih satu di antara yang Bapak Ibu sudah ajukan. Jangan Bapak Ibu di sini ngajukan 3, solusi terbaiknya lain daripada yang 3, itu juga tidak nyambung namanya. Kemudian implementasikan materi pembelajaran manajerial, supervisi, dan kewirausahaan yang telah Anda pelajari untuk menyusun rencana tindakan pengembangan sekolah yang dilakukan di sekolah X tersebut.
sesuai dengan jawaban Bapak Ibu nomor 6. Ini andaikan Bapak Ibu mendapati soal seperti itu. Tadi menjawabnya seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk menyingkat waktu, dari soal-soal ini Bapak Ibu coba kita kembali ke kasus-kasus tadi. Ini mana yang merupakan kekuatan dan mana yang merupakan kelemahan. Coba sekolah terletak ini. Nanti yang kelemahan coba kita beri tanda merah. Sekolah terletak ini bagaimana Bapak Ibu? Kekuatan apa kelemahan? Ya, kekuatan. Nomor 2, perbanyak, ya, sangat memadai ya. Hubungan dengan dinas pendidikan baik ya, berarti kekuatan. Beberapa peserta didik masih ada yang ini. Nah, ini datang terlambat. Nomor 5, program sekolah selalu mendapat dukungan. Oh, berarti itu kekuatan. Ini yang kelemahan. Terus sebagian besar guru lebih banyak ceramah. Ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, kelemahan. Oke. Nah, terus akreditasi B berarti baik, sarana prasarana lengkap dan kondisi baik. Ya, motivasi berprestasi siswa. Nah, Bapak Ibu, rendah berarti kelemahan. Ya, kepedulian siswa terhadap kebersihan, program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan. Berarti ini kelemahan. Oke. Ya. Ini tidak maksimal kedisiplinan dan ini hasil supervisi guru oleh kepala sekolah belum ditindaklanjuti. Berarti ini kelemahan. Terdapat 2 orang guru pernah menjadi instruktur kabupaten kurikulum 2013. Berarti kekuatan. Oke, ini lulusan. Tadi saya katakan kalau nilainya 6,67 atau lebih itu berarti kekuatan. Berarti 1 dan 2 ini ya kekuatan. Ini kurang dari 6,67. Ini juga kurang, ini kurang, ini. Ah, berarti ini semuanya ini nomor 3 sampai 8 ini kelemahan. Prestasi akademik 3 tahun terakhir. Ini naik apa turun? Oh, turun. Berarti kelemahan. Itu Bapak Ibu. Jadi semua harus Bapak Ibu lihat semua kasus. Nah, nanti bisa jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan ini tidak harus diketik. Kalau satu-satu ya copy paste saja. Nah, kalau ini kita lihat makin ini meningkat berarti kekuatan. Ini mampu berarti. Nah, ini yang kurang mampu ini berarti kelemahan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu persis kita mana yang kuat, mana yang lemah. Dari Bapak Ibu tahu mana yang kuat, mana yang lemah itu untuk selanjutnya akan mudah. Tapi kalau kekuatan kelemahan saja masih tidak paham, tidak jelas ya susah. Supaya Bapak Ibu tidak susah, pahamkan betul mana yang kekuatan, mana yang kelemahan. Nah, untuk meningkat waktu ini Bapak Ibu saya sudah kerjakan ini. Ya. Jadi kekuatan di sekolah X tadi, ini Bapak Ibu, ada berapa ini? 1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ada 11. Andaikan Bapak Ibu bisa menyebutkan 10 saja sudah, insya Allah nilainya sudah 10 lah. Tapi kalau Bapak Ibu coba dapat menyebutkan 1 ya 1 aja nilainya. 5 ya 5, begitu andaikan ini dinilai Bapak Ibu. Nah, kemudian kelemahannya. Nah, karena kelemahan tadi sama dengan masalah, ini saya nomor 2 dan 3 saya sandingkan supaya jelas Bapak Ibu bedanya. Ini beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Nah,
Ini kelemahan otomatis menjadi masalah. Kadang-kadang kelemahan bahasanya sama persis dengan masalah. Tapi kalau seperti ini, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 5, nah ini kita belum tahu ini tinggi apa rendah. Nah, baru kalau di dalam masalah itu disebut rendah atau belum mencapai SMP karena masih SMP 4 itu Bapak Ibu. Nih C misalnya, lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 4,54 menuju SMP 3. Berarti ini rendah juga. Perangkat pembelajaran ini masih 6,15, ini menuju SMP 4. Berarti ini belum dikembangkan sesuai rumusan. Nah, jadi ini aja beda tipis antara cara penulisannya saja, kata-katanya sedikit beda antara kelemahan dengan masalah. Jadi kalau nanti kelemahannya ada 12, maka di masalahnya juga 12. Itu nggak mungkin beda. Nih. Jadi kalau di sini sampai P, nah masalahnya sudah sampai P. Mungkin sampai di sini ya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu. Jadi semua kelemahan itu adalah masalah. Kemudian nomor 3 tadi, nomor 4, Bapak Ibu disuruh memilih masalah utama dan alasannya atau penyebabnya. Jadi Bapak Ibu semuanya cari di sini mana yang merupakan masalah kompetensi siswa. Kemudian penyebabnya cari di masalah ini juga yang lain, jangan berdasarkan pikiran asumsi Bapak Ibu atau jangan berdasarkan kondisi di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah ini ya. Nah, ini beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Alasannya apa? Karena tadi di masalah lain tadi ada tertulis program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan secara maksimal. Juga karena guru itu contoh teladan bagi peserta didik atau bagi siswa, maka kalau kedisiplinan guru dan staf rata masih cukup, itu ibarat guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kalau gurunya kencing berlari, muridnya kencing sambil naik taksi, Bapak Ibu ya. Bisa jadi juga karena ini tadi perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Sehingga ini kemudian kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah rendah. Kenapa? Ya sama karena program penguatan pendidikan karakter tidak dilaksanakan secara maksimal. Kepedulian guru masih cukup terhadap kebersihan. Perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Motivasi siswa dalam berprestasi rendah. Jadi masalah utamanya itu yang ini Bapak Ibu. Ini adalah alasannya. Nah, nanti Bapak Ibu menyebutkan alasan itu bisa saja 1 atau 2. Syukur-syukur banyak. Nah, jadi motivasi siswa dalam berprestasi rendah itu kenapa? Karena proses pembelajaran kan dilaksanakan guru kurang tepat. Tadi tertulis ada masalah sebagian besar guru lebih banyak ceramah dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif. Perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Ada lagi tadi masalah yang lain, hasil supervisi guru oleh kepala sekolah belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nah, saya kira untuk masalah kompetensi lulusan yang lain, itu ya penyebabnya 4 ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini sama alasannya, misalnya lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Alasannya ya 4 ini. Jadi Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu kalau ada soal seperti itu, semua jawaban ini benar. Jadi banyak jawaban yang benar. Lulusan memiliki lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan rendah. Ya penyebabnya sama.
proses pembelajaran dari guru dulu kurang tepat. Bagian besar guru lebih banyak ceramah dan jarang menerapkan metode kreatif dan inovatif. Sama perangkat pembelajaran dikembangkan belum sesuai sesuai rumusan kompetensi lulusan, supervisi guru belum ditindaklanjuti. Ya. Yang sama Bapak Ibu ya. Lulusan memiliki kompetensi gabung misalnya masalah utamanya Bapak Ibu pilih ini 2 boleh pada dimensi pengetahuan dan keterampilan rendah. Penyebabnya sama. Kemudian prestasi akademik 3 tahun terakhir menurun. Kenapa? Ya sama 4 hal ini penyebabnya. Nah, bisa jadi penyebab yang lain pun bisa Bapak Ibu. Ya. Ini pun menjadi penyebab. Ya. Tapi tidak secara langsung. Dengan jawaban-jawaban tadi sudah cukup bagi Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal kalau ini dinilai ya. Jadi ada jawaban alternatif banyak. Bapak Ibu jawab salah satu alternatif saja sudah benar. Ya. Tidak mungkin harus Bapak Ibu jawab itu semuanya. Yang penting masalah utama itu adalah masalah kompetensi lulusan atau kompetensi siswa. Baik menyangkut sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, kemudian 3 alternatif untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan solusi terbaik serta judul pengembangan sekolah itu ya tadi sangat tergantung dari masalah utama yang dipilih itu di samping berdasarkan penyebabnya di solusi yang 3 alternatif tadi kalau penyebabnya 3 bisa Bapak Ibu langsung majukan satu-satu ya. Nah, ini misalnya masalah utamanya adalah beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat. Apa penyebabnya? Oh ini penyebabnya. Berarti alternatifnya mengefektifkan penguatan pendidikan karakter. Karena ini pendidikan karakter belum dilaksanakan secara maksimal. Berarti boleh memaksimalkan atau mengefektifkan. Bisa juga Bapak Ibu, tadi ada guru dan staf kedisiplinannya kurang. Berarti bisa penegakan disiplin berkelanjutan terus-menerus. Mungkin supaya lebih menarik ditulis ini disingkat dari gadis benjut penegakan disiplin berkelanjutan bukan hanya siswa tapi warga sekolah termasuk guru dan stafnya juga harus disiplin karena dia akan menjadi contoh bagi siswa. Bisa juga alternatif yang lain IHT guru tentang apa? Pengembangan RPP yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Karena apa? Tadi perangkat pembelajaran belum dikembangkan sesuai rumusan kompetensi lulusan. Ini Bapak Ibu. Nah misalnya solusi terbaiknya Bapak Ibu pilih yang ini. Penegakan disiplin berkelanjutan bagi warga sekolah. Dengan alasan apa? Ini tidak kalau pelatihan mungkin banyak biayanya besar ya kan dan tidak langsung. Nah, tapi kalau ini langsung, ya ke siswa, ya ke guru. Sehingga solusi terbaik yang dipilih adalah penegakan disiplin berkelanjutan. Nah, maka kalau ini yang dipilih, masalah utamanya ini, maka masalah utamanya tadi kan rendahnya disiplin, karena masih banyak yang datang terlambat itu. Maka judulnya adalah peningkatan disiplin warga sekolah melalui gadis benjut di sekolah X. Lokasinya kan di sekolah X. Kemudian yang B, kalau Bapak Ibu memilih masalah utama yang B, kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah rendah, tahu ini penyebabnya. Nah, maka alternatif solusinya ya bisa Bapak Ibu ajukan mengefektifkan atau memaksimalkan penguatan pendidikan karakter. Kemudian juga dengan gerakan Jumat bersih atau mungkin disingkat Germatsih misalnya. Jadi melibatkan seluruhnya ini. Atau lomba kebersihan antar kelas. Biar mereka ini peduli kepada kebersihan, maka diadakan lomba kebersihan antar kelas. Insya dengan lomba-lomba itu apalagi hadiahnya menarik, meskipun tidak menarik dalam bentuk piagam saja sudah lumayan itu. Bisa akan memotivasi
seluruh warga sekolah untuk berdisiplin. Maka kalau ini solusi terbaiknya, memang peduli kebersihan ya Bapak Ibu. Hal solusinya ini lomba kebersihan antar kelas, maka judul pengembangan sekolahnya Bapak Ibu peningkatan kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah melalui ini. Masalah utamanya kan ini kepedulian siswa terhadap kebersihan sekolah. Melalui lomba kebersihan antar kelas di sekolah mau ditambahi tahun berapa ya silakan. Nah ini motivasi siswa dalam berprestasi rendah, penyebabnya ini dampak misalnya. Maka solusi terbaiknya bisa Bapak Ibu langsung ajukan 4 alternatif. Ini 3 sajalah ya. IHT guru tentang pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang disingkat PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Atau pendampingan guru oleh teman sejawat dalam pemanfaatan IT sebagai media dan sumber belajar di KKG atau MGMP sekolah. Atau tadi ada supervisi tadi atau menindaklanjuti hasil supervisi guru dengan pendampingan dalam pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Misalnya pendampingannya ini pendampingan teman sejawat misalnya. Teman sejawat boleh karena tadi ada yang sudah menjadi memanfaatkan, tadi ada 3 berapa orang yang menjadi instruktur kabupaten K13, berarti dia sudah tahu HOT atau mungkin kepala sekolahnya teman sejawat misalnya. Boleh pendampingan teman sejawat. Jadi memanfaatkan guru yang sudah tahu tentang HOT ini boleh ya. Tapi andaikan IHT tentang PAIKEM, maka judulnya peningkatan motivasi siswa dalam berprestasi melalui IHT guru tentang PAIKEM di sekolah itu Bapak Ibu. Nah, yang D, Bapak Ibu boleh juga ini yang D. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan rendah. Apa alasannya sama? Kan memang ini penyebabnya. Nah, alternatifnya boleh IHT guru tentang PAIKEM, boleh juga pendampingan guru oleh teman sejawat dalam pemanfaatan IT. Karena tadi ada dari 10 guru 3 mampu, 7 kurang mampu. Sehingga mungkin bisa 1 guru mendampingi, 1 guru pendamping mendampingi 2 atau 3 guru yang belum mampu, itu lebih efektif. Maka ini kita pilih, ini pendampingan guru oleh teman sejawat. Maka nanti judulnya peningkatan kompetensi pengetahuan siswa melalui pendampingan guru oleh teman sejawat dalam pemanfaatan IT sebagai media dan sumber belajar atau TIK juga silakan Bapak Ibu ya di KKG MGMP. Boleh juga Bapak Ibu memilih ini kompetensi dimensi keterampilan rendah, ini kan juga masalah kompetensi lulusan. Penyebabnya sama. Alternatifnya boleh IHT nih. Kalau mau nambahi alternatif yang lain boleh IHT, satunya workshop, satunya pelatihan. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, pendampingan guru oleh teman sejawat tentang IT misalnya. Atau menindaklanjuti hasil supervisi guru dengan pendampingan dalam pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Nah, di sini pendampingannya kalau dikatakan begini langsung oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah karena merasa tahu tentang pembelajaran dan penilaian berbasis HOT, maka kepala sekolah langsung melakukan pendampingan terhadap semua guru di sekolah itu. Nah, maka kalau ini masalah utamanya, ini alternatif terbaiknya. Nah, jadi sekali lagi, alternatif terbaik itu mesti ada di sini, di 3 alternatif yang diajukan. Jangan di sini tidak ada, di sini jadi alternatif terbaik, kan lucu Bapak Ibu. Maka judulnya peningkatan kompetensi keterampilan siswa melalui pendampingan terhadap guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis HOT di sekolah Jadi kalau begini berarti yang mendampingi adalah kepala sekolah sendiri.
Bisa juga ini IHT tentang pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Ini apa, Bapak Ibu? Ini digabung kompetensi pengetahuan dan keterampilan rendah, jadi sekaligus. Nah, solusi terbaiknya adalah IHT guru tentang pembelajaran dan penilaian berbasis HOT. Maka nanti ini judulnya peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa, karena ini masalah utamanya dua, melalui IHT guru tentang pembelajaran dan penilaian berbasis HOT di sekolah Boleh juga Bapak Ibu memilih ini sebagai masalah utama, prestasi akademik 3 tahun terakhir menurun. Penyebabnya ya 4 hal ini. Misalnya solusi terbaiknya adalah IHT guru tentang PAIKEM. Maka nanti judulnya peningkatan prestasi siswa di bidang akademik, ini kan? Melalui IHT guru tentang PAIKEM di sekolah karena ini solusi terbaik yang dipilih. Jadi Bapak Ibu menjawab soal nomor 5 dan 6 tadi, Bapak Ibu bisa ada 6 alternatif yang semuanya benar Bapak Ibu. Ingat, masalah utama adalah masalah tentang kompetensi siswa. Penyebabnya itu masalah lain yang ada di luar kompetensi lulusan atau kompetensi siswa. Alternatif penyelesaiannya ya dasarnya ini saja, jangan berdasarkan pikiran Bapak Ibu, tidak ada di masalah. Karena namanya saja studi kasus sudah ditentukan, masalahnya sudah ditentukan di situ, jadi bukan semau gue jawabnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu menentukan langkah-langkah? Tidak usah bingung dengan kata-kata menerapkan manajerial, supervisi guru dan tendik, dan kewirausahaan, langkah Bapak Ibu, apa manajerial menerapkan begini, supervisi begini. Maksudnya di sini ya langkah-langkah itu meliputi persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut, syukur-syukur sampai pelaporan. Itu intinya. Ini adalah penerapan dari materi bahan ajar yang sudah Bapak Ibu pelajari, baik manajerial, supervisi guru dan tendik, dan bahan ajar atau materi ajar tentang kewirausahaan. Sebenarnya dari masing-masing program yang Bapak Ibu pilih menjadi solusi terbaik, itu kurang lebih saja langkah-langkahnya itu. Nah ini kita berikan 5 alternatif lah, biar Bapak Ibu jangan mengiranya apakah hanya IHT, tidak harus IHT, tidak harus pelatihan, tidak harus workshop, pendampingan sejawat bisa, pendampingan oleh kepala sekolah bisa, dengan gerakan bisa, silahkan Bapak Ibu. Nah ini misalnya, kalau program penegakan disiplin berkelanjutan atau gadis penjut, gimana langkah-langkahnya? Kalau lomba apapun antar kelas ini kurang lebih, kalau misalnya kebersihan antar kelas. Kalau IHT guru tentang PAIKEM, ini pendampingan teman sejawat. Di sini program pendampingan oleh kepala sekolah. Gimana langkah-langkahnya? Sama kan? Nih, penyampaian ide melalui rapat Dewan Guru dan staf. Mau didahului dengan penyampaian ide kepada tim kecil dulu silakan, langsung juga tidak apa-apa, langsung dari dalam rapat. Ya. Penyusunan proposal. Bisa jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya ini tidak perlu ya silakan. Tidak masalah, misalnya wah tidak perlu pakai proposal, tidak masalah. Ya. Nah, tidak usah saya baca satu persatu, Bapak Ibu bisa baca ya persiapannya. Paling-paling beda di mana Bapak Ibu ya. Ini pembentukan panitia. Nah, kalau di sini pembentukan panitia kegiatan dan dewan juri karena kan ada lomba. Nah, kalau di sini kan tidak perlu juri karena tidak ada lombanya.
pembuatan SK. Nah, kalau mau pelatihan harus menghubungi dan memohon kesediaan narasumber atau fasilitator. Kalau pendampingan oleh teman sejawat ya kepala sekolah paling tidak meminta kesediaan guru yang akan melakukan pendampingan. Kalau kepala sekolah ya cukup memberitahu saja. Nanti kita mulai pendampingan, tapi kalau ada undangan dan lainnya tentu akan lebih bagus. Nih. Kalau IHT atau pelatihan atau workshop harus dihubungi dulu. Jangan tiba-tiba menentukan pas narasumbernya saat itu tidak bisa. Jangan tentukan hari tanggal dulu, konsultasi dengan narasumbernya kapan ada kesanggupan. Setelah oke baru ditentukan tanggalnya. Kemudian penyusunan instrumen MONEP itu mencakup ya untuk siswanya, untuk gurunya, untuk kepala sekolahnya. Kalau meningkatkan kompetensi kepala sekolahnya juga Bapak Ibu ya. Penyusunan instrumen, silakan nanti Bapak Ibu baca saja, tidak usah saya baca satu-satu. Ingat termasuk dampak student well-being-nya. Tentu antara program yang satu dengan yang lain, dampak student well-being-nya berbeda, maka perlu dirumuskan. Ini kalau langkah-langkah IHT, bagaimana kalau langkah pendampingan teman sejawat, ini kalau pendampingan oleh kepala sekolah. Ini tahap persiapan, dan menyusun jadwal, ya kan? Nah, pelaksanaannya mulai dari sosialisasi. Mungkin kalau pelatihan, pendampingan nggak perlu sosialisasi, cukup diberitahu saja. Gitu ya. Bahkan kalau pendampingan langsung, karena ini pendampingan oleh guru pendamping, bukan oleh kepala sekolah, mungkin perlu pembukaan. Dibuka oleh kepala sekolah, tapi kalau oleh kepala sekolah langsung kan tidak perlu ada pembukaan segala, langsung saja pendampingan hari pertama, pemaparan materi tentang terkait materi pembelajaran penilaian HOT, kemudian hari kedua diminta guru-guru menyusun RPP dan instrumen penilaian berbasis HOT didampingi oleh kepala sekolah ya. Jadi menyusun sambil didampingi, diarahkan itu. Demikian juga kalau pendampingan oleh teman sejawat, guru pendamping tadi mendampingi. Kalau ini tadi ada 7 guru yang belum mampu, yang sudah mampu ada 3, berarti 1 orang guru mendampingi 2 orang guru yang lain yang belum mampu. Ada 1 guru pendamping yang mendampingi 3 guru. Insya Allah lebih efektif itu dibandingkan dengan hanya didampingi oleh kepala sekolah saja. Ini bisa nanti meminta bantuan pendampingan oleh guru yang sudah menjadi instruktur kabupaten kota tadi, itu Bapak Ibu. Nih ya, pelaksanaan pendampingan hari keempat. Nah, kalau mau banyak 3 ya 3 saja sesuaikan. Kalau di lomba itu ada pengumuman hasil, penilaian akhir dan pemberian hadiah, ya kan? Dewan juri. Ya, yang penting lagi ini seksi dokumentasi. Ini kelemahan kita, termasuk saya, kelemahan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dokumentasi kita lemah. Ya. Nah, oleh karena itu mulai sekarang, mulai saat ini, mari Bapak Ibu kita mendokumentasikan seluruh kegiatan dari sejak persiapan, pelaksanaan, MONEP, tindak lanjut, dan pelaporan dalam bentuk video, unjuk kerja, atau foto, dan dokumen tertulis lainnya. Foto berguna untuk membuat laporan tertulis, Bapak Ibu. Video, kalau nanti orang mau melihat, daripada melihat tulisan, setelkan saja video. Bahkan bisa Bapak Ibu unggah di YouTube. Nah, jadi semua kegiatan seksi dokumentasi itu penting perannya. Nah, ini MONEP. MONEP itu maksudnya Bapak Ibu, selama pelaksanaan kegiatan, itu kepala sekolah bisa dibantu panitia melakukan monitoring, terutama tentang keterlaksanaannya. Kan nah, sebelumnya kan Bapak Ibu sudah menyusun instrumen monitoring keterlaksanaan, apa terlaksana atau tidak ya. Kalau tidak terlaksana kenapa,
atau terlaksana tapi menyimpang bagaimana, itu penting. Sama ya. Kemudian juga di akhir kegiatan dilakukan evaluasi keberhasilan. Kemudian melakukan testimoni, ya, ini yang kita sering lupa. Nah, di akhir kegiatan kepala sekolah melakukan testimoni, boleh secara tertulis melalui angket atau lisan melalui wawancara. Nanti kalau wawancara bisa didokumentasikan dalam bentuk video. Sedangkan refleksi sama Bapak Ibu, di akhir kegiatan kepala sekolah dibantu panitia melakukan analisis terhadap semua data MONEP, ya, untuk menentukan keterlaksanaan dan keberhasilan program kegiatan. Juga melakukan refleksi, ya kan, memotret apa yang sudah dilakukan, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, bandingkan dengan indikator keberhasilan, apakah sudah berhasil atau belum, apakah bisa mengatasi masalah atau tidak. Nah, kalau bisa, kalau begitu bisa dilanjutkan. Misalnya pendampingan tidak hanya Bapak Ibu, misalnya kegiatan RPS Bapak Ibu melakukan pendampingan, jangan ini terus berakhir, itu bisa dilanjut pendampingan seterusnya. Hanya pendampingan berkelanjutan. Lanjut. Nah, kemudian tindak lanjut mengefektifkan kegiatan supervisi dan menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kalau di sini ya, meneruskan pendampingannya, tidak berhenti sampai di situ, masih terus berlanjut. Demikian juga kalau lomba, bisa lomba kebersihan diteruskan. Atau mungkin menambah lomba-lomba yang lain untuk meningkatkan sikap yang lain. Bisa juga meningkatkan prestasi, diadakan lomba prestasi dalam bidang apa misalnya. Gitu. Ini Bapak Ibu ya, ini pelaporan. Penting Bapak Ibu ya. Kepala sekolah ini sama, semua kegiatan sama. Kepala sekolah dibantu panitia menyusun draft laporan, melengkapi lampiran-lampiran dan finalisasi, pengesahan dan penjilidan, pembuatan dokumen foto dan video unjuk kerja oleh tim dokumentasi, editing dan finalisasi dokumen foto dan video. Ini Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mendapati soal-soal terkait dengan studi kasus, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu menjadi jelas dan tidak bingung karenanya. Tolong diingat langkah-langkahnya itu. Apa dikatakan kuat itu bagaimana, dikatakan lemah bagaimana. Lemah itu kalau masih kuat, lawan dari kuat kan, kalau sudah baik, sudah memadai, kondisinya meningkat. Kalau rapot mutu ya nilainya 6,67 atau sudah SNP itu kuat. Kebalikan dari itu lemah. Kalau lemah adalah masalah utama itu terkait dengan kompetensi lulusan atau kompetensi siswa. Penyebabnya atau alasannya mengapa itu lihat di kompetensi di masalah lain selain masalah kompetensi siswa, selain kompetensi lulusan yang diduga kuat menjadi penyebabnya. Alternatif solusi ya dengan menyelesaikan penyebabnya tadi. Nah, kemudian dipilih mana yang terbaik, yang efektif, efisien, bisa dilaksanakan. Baru disusun langkah-langkahnya. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, sekali lagi, kalau ada hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan atau tanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.